Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala tamam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddusus Salam. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى دار السلام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal waksir la haula wa la quwwata illa billah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, yang besar kami tak sebut gelar, yang kecil kami tak imbau nama. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa mampu mengamalkan syariat ini semaksimal mungkin dengan usaha dan ikhtiar kita, karena Allah lah yang mampu memberikan kita kemampuan untuk menjalankan syariat ini dan mengamalkan semua sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita mampu juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rasa syukur kita tentu senantiasa kita selalu sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Yang dalam keadaan susah Allah berikan kemudahan-kemudahan, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita melanjutkan kajian kita yang sebelumnya kita membahas tentang tingkatan-tingkatan wara'. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa ada tingkatan yang kedua, yang menengah, yang menjadi penjabaran lebih agak panjang dalam kitab ini, yaitu keadaan di mana orang meninggalkan sesuatu yang dia tidak wajib untuk ditinggalkan, tapi dia berusaha untuk ditinggalkan. Namanya adalah meninggalkan dari hal-hal yang subhat. Nah, pagi ini judulnya adalah, temanya adalah fi maratib as-subhat wa tamyizuha anil halal wal haram. Tingkatan-tingkatan subhat dan pembedaannya dari yang halal dan haram. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Sebelum kita membacakan takbir, terlebih dahulu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu ya. Walaupun peringatan ini kepada Rasulullah, tapi kita juga menjadi bagian darinya tentunya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51 Allah berfirman, ya ayuhar rusul kulu minat tayyibati, wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramallah soleh, ini bima ta'maluna alim, sungguhnya aku sangat mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mau runut ayat ini kan secara langsung Allah mengatakan kepada Rasulnya
bahwasanya makanan yang baik itu akan menentukan proses aktivitas amal soleh kita. Jadi itu harus digaris bawah itu. Ya. Makanlah yang baik-baik dan beramal soleh lah. Makanya diperintahkan dulu makan yang baik, karena makan yang baik, yang halal, thayyibat itu kan bisa dua artinya, halal dan baik gitu ya, halal dan bermanfaat. Baik itu dari segi kesehatannya maupun dari segi gizinya ya. Itu kan thayyibat. Maka proses kita untuk bisa beramal soleh itu ya dari makan yang baik itu dulu. Makan yang halal itu, sehingga kita mudah untuk mengerjakan amal-amal yang diperintahkan Allah, dan sehingga kita juga merasa nyaman dan tenang hati itu. Mungkin ada sebagian di antara kita merasa tidak tenang, ya berawal dari makanan yang tidak baik itu, yang tidak halal itu. Makanya kenapa penegasannya oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya, dan kita ketahui bahwa makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menjadi ya darah daging, sehingga ya, itu yang membuat lambat aktivitas kesalehannya. Itu yang membuat bahkan ya, tidak bisa beramal soleh juga itu. Jadi banyak orang saat sekarang ini ya, mungkin dari segi keilmuan sudah luar biasa, tapi kenapa bisa melenceng ya, bisa kok tiba-tiba yang tadinya haram difatwakan halal gitu. Nah itu ya karena makanan itu sebenarnya. Oleh karena itu mungkin di sebagian di antara kita ada yang mengatakan berlebihan ya, tapi begitulah para ulama kita menjaga dirinya dari makanan itu. Ya, sebut saja mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu. Beliau memuntahkan makanan ketika sudah masuk ke dalam perutnya, dan beliau bertanya kepada orang yang memberi makanannya. Kebetulan yang memberi makanannya itu adalah yang melayani Rasulullah, pelayanan Abu Bakar Siddiq maksudnya, pelayan Abu Bakar. Di mana kamu dapatkan ini, makanan ini? Dari mana masuknya, uangnya? Maka beliau mengatakan, saya dulu pernah melakukan perdukunan waktu masa jahiliyah. Nah, mendengar kata perdukunan di masa jahiliyah, padahal masa jahiliyah berarti kan sudah lalu, sudah lampau, masih ada sisa uangnya gitu. Nah, kemudian Abu Bakar Siddiq memuntahkan makanan itu. Begitu saking apanya, kan kalau kita kan sudah masa lalu kan berarti sudah bertobat, dia udah aman lah, oke lah, nggak masalah, masih ada sisanya gitu kan. Nah tapi itu menjadi ketakutan bagi kalangan orang-orang tertentu ya, dan banyak cerita-cerita para ulama itu terkait dengan waroknya dalam hal makanan itu adalah ya seperti Sufyan bin Thawri ya, kemudian ada Fudail bin Iyad ya, yang termasuk Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i juga. Bahkan ketika mendengar ada daging yang terjual dan waktu itu ada tersebar bahwa daging yang terjual itu bisa saja ada daging yang dijual karena hasil curian, maka beberapa bulan beliau tidak makan daging gitu. Imam Abu Hanifah itu karena khawatir nanti daging yang dibelinya itu adalah daging yang dicuri itu. Nah, saking segitunya menjaga apa ya. Nah tentu kalau kita mau jujur kepada diri kita, nah kita nggak bisa itu, karena apalagi yang suka makan daging kan. Jadi ya sudah dijalani saja gitu, akan begitu kita. Nah cerita-cerita kita tentang subhat ini kan, sebelum sampai kita yang disampaikan oleh Imam Ghazali nanti. Nah, subhat itu kan kita selalu bermain, kita bilang ini subhat karena barangnya kecil. Ya bersyukur kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang besar-besar, Bapak. Kalau Bapak Ibu ketemu di jalan uang goceng itu berapa? 5.000, Pak ya. 5.000 itu apa yang Bapak Ibu katakan dalam diri? Aduh, ini bukan hak saya ini. Kita harus kembalikan, harus cari siapa yang punya ini. Nah, begitu kan? Tapi coba ketemu 5 juta Bapak Ibu atau 500 juta. Itu ditengok CCTV tak ada, orang samping kanan kiri tak ada. Itu mulai bermain Bapak Ibu. Kalau goceng nggak masalah, balikkan ke orangnya. Tapi kalau 5 juta, itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang goceng kita bilang ini haram atau subhat ini kalau kita ambil. Tapi yang 5 juta tidak. Yang 500 juta tidak. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah menyelamatkan kita dari tidak melihat duit yang 5 juta di jalan atau yang 500 juta. Maka hati-hati ini, apalagi ada orang yang mengatakan ya 500 juta ya itu hasil dari cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Hati-hati, itu lebih parah lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa ini perlu kita tegaskan? Karena itu tadi, ya, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menentukan aktivitas kita beramal soleh. Itu Allah sendiri mengatakan, kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Jadi sebelum beramal soleh itu, yang masuk dulu ke tubuh kita itu harus jelas. Jadi ini ada maratib subhatnya. Subhat ini kan sesuatu yang grizon, ya, wilayah abu-abu kan begitu. Wilayah abu-abu ini kan agak susah kita, Pak. Kenapa abu-abu? Ya namanya tak jelas. Kalau yang jelas aman, yang tak jelas ini. Ini yang harus kita berhati-hati. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala allazi nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain insyaallah. Amin. Fi maratibus subhat wa tamyizuha 'anil halal wa haram, ya. Tingkatan-tingkatan subhat dan pembedakannya dari yang halal dan haram. Wa hadisun Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu nassa fi hadhihi al-aqsam ats-tsalatsah wa hiya halal wal haram wa ma bainahuma wal muskil fiha wa huwa al-mutawassit allazi la ya'rifuhu katsirun minan nas wa huwa syubhat. Jadi hadis yang kita kenal yang bersumber dari sahabat Nabi Nu'man bin Bashir, ya, Allah meridainya, kan dibagi 3 itu, ya, al-halalul bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain musabbahat, ya. Yang halal itu nyata, yang haram itu nyata. Nah, berarti kan sudah 2 itu hukumnya, kan, satu halal, satu haram. Nah, yang ketiga, pembagian yang ketiganya adalah apa? Di antara keduanya itu disebut dengan perkara-perkara yang mustabihat. Nah, mustabihat itu tadi yang mirip kadang ke halal atau mirip ke haram. Jadi makanya mustabihat. Jadi tidak jelas. Nah, jadi orang-orang yang tidak jelas posisinya tidak hanya munafik tapi juga musabbat, tidak jelas, ya. Nah, dibagi dalam hadis itu, Bapak Ibu, ya. Nah, permasalahannya bagi kita itu yang tidak jelas ini. Kenapa? Itu tidak banyak orang yang tahu. Makanya disebut yang tidak banyak orang tahu itu namanya subhat. Yang banyak tahu itu sudah jelas, halal jelas, haram jelas. Wa nahnu nukasyiful ghita anha fanaqulu, dan kami berusaha untuk membuka tabir ini, ya, mungkin yang tidak jelas ini, yaitu subhat ini. Yang halal mutlak, al-halalul mutlak allazi la yata'allaqu bi zatihi sifatun tujibu tahriman li'ainihi. Jadi yang halal mutlak itu, jelas-jelas halal itu adalah tidak ada sifat yang membuatnya menjadi haram. Nah, itu sudah jelas, ya. Tidak ada sifat yang membuatnya menjadi haram. Itu sudah jelas. Atau sebab yang menyebabkan dia menjadi haram. Secara hakikatnya tidak, sudah jelas dia halal, gitu kan? Atau tidak ada sebab yang membuat dia menjadi haram. Nih, sebagai contoh, Bapak Ibu, ya. Misalu zalik al-ma'u allazi ya'khuzuhu al-insan minal matar qabla an yaqa'ala mulki ahadin, ya. Seperti air yang diambil oleh seseorang dari langit. Dari berarti air hujan itu turun, ya kan? Dan diambil langsung. Itu kan airnya kan halal itu karena air hujan. Ya, air hujan turun di langit. Walaupun yang ada yang mendoakannya minta turun, kan begitu kan. Tapi sudah turun dari langit itu milik bersama. Gitu kan? Nah, ketika sampai ke bawah berarti hati-hati. Karena kalau sampai ke bawah ada yang menampung. Yang menampung Bapak Ibu rumah tetangga, hujan turun.
walaupun mungkin yang ditampungnya di depan rumahnya, tapi ada ember dia di situ kan. Nah, itu bukan milik kita lagi. Betul nggak? Walaupun bapak ibu sambil lewat nyiram kaki, nggak boleh. Nah, itu harusnya minta izin dulu. Pak, minta izin ya, Bu, saya pakai airnya nyiram kaki gitu. Nah, karena sudah milik orang. Itu sebabnya, bapak ibu ya. Karena sudah ada sebab di situ. Apa sebabnya? Sebab kita terlarang untuk mengambil air yang dari langit itu karena sudah ditampung orang. Nah, itu kalau yang disebut dengan halalul mutlak ya. Al-haramul mahd ya. Kemudian yang dimaksud dengan haram, haramnya itu haram mahda, murni haramnya gitu ya. Dan artinya tidak ada sifat yang memang ya mengganggu dia untuk menjadi haram. Memang sudah haram gitu. Seperti khamar. Nah, khamar itu sudah jelas haram, ya sudah haram. Walaupun mungkin tidak memabukkan bagi sebagian orang, tapi tetap haram. Karena pada hakikatnya dia memabukkan. Nah, itu sudah haram jelas. Nah, kemudian an-najasah, najis ya, dalam kencing gitu. Atau hasala bisababin manhi, atau disebabkan dari yang dilarang. Penyebabnya dari yang dilarang. Kal mutahassil bizulmi war riba. Ini seperti sesuatu yang dihasilkan didapati dengan cara menzalimi atau riba. Nah, itu kan sebab namanya itu kan. Kalau tadi zatnya haram betul, seperti khamar tadi. Kemudian didapati dari karena ada sebab usaha, seperti menzalimi atau riba. Jadi riba itu adalah haram. Maka ini sudah jelas Bapak Ibu ya, fahazani tarfani zahiran, dan ini adalah dua yang sudah jelas. Artinya yang halal, yang haram tadi, haram halal mutlak, dan haram yang murni itu sudah jelas, nggak perlu dipermasalahkan lagi. Nah, ini kita sudah bilang kemarin di pembagian yang pertama, orang awam sudah jelas bermain di sini ini. Itu jangan lagi mengerjakan atau melanggar ya, yang sudah diharamkan oleh syariat. Tetapi ada kemungkinan ya yang terjadi kepada sesuatu yang kita inginkan ya. Seperti di sini saydul barri ya, buluan binatang baik yang di darat maupun yang di laut, itu kan halal. Nah, tetapi kemungkinan buruan itu sudah diburu oleh orang umpamanya. Kita umpamanya melihat kijang di apa namanya di hutan gitu kan. Dan kita hendak memburu kijang itu. Nah, namun masalahnya ada timbul keraguan, jangan-jangan ini juga buruan orang gitu kan gitu. Orang memburu terus dapat sama dia lepas. Nah, boleh nggak kita ambil itu? Nah, ternyata ketika kita melihat tidak ada tanda-tanda kijang ini disakiti atau rusa itu disakiti, berarti aman, berarti kan misalnya mulus. Nah, maka di sini Bapak Ibu muncul keraguan, boleh nggak saya mengambil atau tidak? Ya. Karena bisa jadi ini buruan orang lepas gitu kan. Nah, di sini ada makam warak, tapi makam waraknya ragu-ragu, ragu-ragu, tapi belum masuk kategori subhat gitu. Maka bagaimana posisi seperti ini? Ya boleh diambil kijang itu, karena tidak jelas ya kalau ini memang hasil buruan orang atau tidak. Tapi ketika Bapak Ibu melihat bahwa rusa itu ternyata ada bekas buruan orang, seperti mungkin ada tanda kayak anak panah kena tapi meleset gitu ya, atau mungkin kena besi yang akan menyebabkan dia itu seperti kai ya, kai itu artinya besi panas yang dipanaskan kepada hewan sehingga hewan itu bisa ya tidak sadar gitu, tapi agak lepas dia hewan itu. Nah, disinilah makam warak itu. Maka di sini Bapak Ibu ya kita diusahakan tidak mengambilnya itu, karena mungkin sudah menjadi milik orang sebenarnya. Tapi kalau yang tadi yang tidak nampak bekas apapun, masih bisa dipakai, masih bisa kita ambil lah. Itu kata beliau. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kata beliau mislu ayyajidu zabiyah jarhan la yaqdiru alaihi illa ba'da dhaf kal kai wa yahtamalu ayyakuna ghairah fahaza mawdu'al wara. Itu beliau. Jadi sama tadi kita melihat rusa yang rusanya itu
ternyata sudah ada bekas luka, nah ini berhati-hati karena ini pada milik orang sebenarnya, cuma lepas saja. Nah, kita nggak jadi makannya lah. Di sini makam waraknya. Ya, disinilah makam waraknya, artinya di sini kita menjaga diri kita untuk tidak memakannya, gitu. Nah kemudian wahadus subhat. Nah baru beliau menjelaskan batasan subhat itu ya. Ma ta'arada fihi i'tiqadani ya. Batasan subhat itu, kalau kemarin kan kita menjelaskan definisi subhat. Subhat itu apa? Menjauhi segala hal-hal yang tidak jelas gitu kan. Kan begitu kalau artikulasinya. Nah, batasan subhat itu adalah dua keyakinan yang bertentangan, Bapak Ibu sebenarnya. Ini halal nggak ya? Ini haram nggak ya? Ah, gitu-gitu. Kan sebenarnya ada yang bertentangan itu dalam diri kita. Kita mau condong yang kemana sebenarnya? Condong untuk memakannya atau condong untuk tidak memakannya gitu. Kan begitu ya? Kecondongan itu ada dalam diri kita, tapi satu sisi bertentangan menurut kita itu. Nah disitulah kita diuji keimanan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kata beliau, ya contoh-contoh subhat itu banyak sekali, tapi ini yang terpenting ini. Misalul awal, nah contoh yang pertama kata beliau, asyakku bis sababil muhallil awil muharrim ya. Contoh yang pertama adalah kita ragu, karena posisi subhat ini kan keraguan ya. Kita ragu terhadap sebab yang menghalalkan dan sebab yang mengharamkan. Nah, maka ini ada beberapa macam kata beliau. An-naul awal an yakunal hillu ma'luman min qabl thumma yaqa'u syaq fil muhallil fahazihi subhatun yajibu ijtinabuha wa yahrumul iqdam 'alaiha mislahu an yara saydan fayajrahu fayaqa' fil ma' fayusadifuhu mayitan. Nah, halalnya sebelumnya diketahui ini sudah halal, tapi jatuh keraguan, kita ragu pada sebab yang menghalalkannya. Maka subhat ini wajib untuk dijauhi. Bapak Ibu contohnya begini, mungkin lebih bagus masuk ke contoh lah ya. Ya agak bingung kalau bahasa-bahasanya redaksinya kan. Nah, contohnya begini. Bapak Ibu melihat seekor buruan. Ya, buruan ini berarti kalau konteksnya buruan itu berarti yang halal sudah pasti ya. Nggak mungkin kambing orang kita buru ya kan. Nah, contoh buruan di sini rusa atau kijang. Kan begitu. Kemudian kita panah. Nah, kita panah yang hobi memanah ya, atau ditembak bagi yang hobi menembak ya, pistol ya. Panah tek kena Bapak Ibu. Berarti kan kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, seharusnya dia tumbang dan halal dagingnya begitu kan, walaupun tidak sembelih. Karena otomatis mati kan begitu kita panah. Itu kan dugaan kita. Tapi ketika kita panah ternyata hidup. Dan dia berjalan masuk ke sungai. Nah, masuk ke sungai Bapak Ibu, dan kita lihat dia masuk ke sungai, mati di sungai. Halal nggak itu lagi tuh? Nah, di sini kita diuji Bapak Ibu keimanan kita. Itu subhat yang harus ditinggalkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah dia mati karena panah atau karena tenggelam. Kan begitu kan? Nah, itu yang namanya subhat yang pertama. Dia asalnya kan halal tadi kan, tapi ragu yang menyebabkan dia halalnya lagi. Itu karena dia mati di sungai itu. Nah, ini kita tinggalkan Bapak. Ini subhat yang harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua, ya, contoh yang kedua adalah ayyakunal aslu tahrim walakin tar'a ma yujibu tahlil bizanni ghalib bahwa maskub bihi wal ghalib hilluhu mislahu an yarmi ila saydin fayagibu anhu thumma yudrikuhu maitan walaysa alaihi hasrun siwa sahmuhu fahadza zahir bihil hal. Nah, ini yang halal ya. Subhat tapi halal, itulah. Bahwa asalnya itu adalah haram. Tapi muncul dalam zon kita, sangkaan kita bahwa ini halal. Dan zon itu zon yang menguasai diri kita, sangkaan kita yang paling penuh itu adalah halal. Asalnya haram sebenarnya gitu kan. Seperti begini, ada seseorang yang dia melempar atau mengejar buruan, memanah buruan tadi, kemudian panahnya itu Bapak Ibu dimuliakan Allah
mengenaknya, dan kemudian lari rusa atau kijang ini, gaib darinya gitu kan, lari entah kemana-kemana gitu. Nah, kalau tadi kan jelas larinya masuk ke sungai, nah, kan nampak sama dia kan ini. Kalau ini tidak, lari entah kemana-kemana gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah beberapa waktu ditemukannya rusa tersebut sudah mati, mayitan. Walaysa alaihi asrun siwa sahmihi. Tapi dia melihat tidak ada yang lain yang mengena tubuh si hewan ini kecuali sebab dari panahnya saja. Bagaimana kondisinya seperti itu? Boleh nggak dimakan? Nah, itu boleh dimakan. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena dia melihat tidak ada yang lain yang mengena tubuhnya, panah orang atau panah yang lain, hanya panah dia. Cuma permasalahannya ketika dia memanah, ketika dia melemparkan panahnya kepada hewan itu sempat hilang dari luputan matanya, dan dia mencari-cari tidak ketemu, kemana lah nih gitu kan. Nah, kayaknya sudah kena panah ini barang itu, kok mana kok muncul-muncul dia ini, mana dicarinya nggak ketemu. Tiba-tiba dia berjalan ke arah mana gitu kan, ketemu sama, wah ini yang tadi ini. Ditengok, dicek, nggak ada panah kecuali panah dia saja, tidak ada tembakannya kecuali tembakan dia. Boleh nggak dimakan? Asalnya kan haram itu, kan asalnya haram. Haramnya kenapa? Karena kita nggak tahu tadi kan bahwa hewan itu kemana perginya. Bisa saja sudah didapati orang, dipanah orang lagi kan begitu. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Subhatnya ada di situ gitu kan. Nah, tapi upaya kita untuk menghindarinya bagus juga untuk tidak makan. Untuk kehati-hatian gitu. Tapi kalau ingin makan silakan. Nah, itu. Tapi yang tadi tidak boleh. Nah, di sini Bapak Ibu banyak terjadi dalam kehidupan kita seperti ini yang sebenarnya, yang kedua ini. Nah, yang subhat-subhat seperti ini. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita memang kalau memang kita sekeliber para ulama yaitu yang sudah makamnya zuhud dan tinggi gitu ya, maka tentu berupaya memang tidak memakannya gitu kan, walaupun tetap halal sebenarnya kan begitu. Disinilah ujian waroknya itu, dimakan nggak ya gitu kan. Nah, tapi kita memang ya tidak juga bisa Bapak Ibu ya menafikan kehidupan kita ini ya berbaur ya. Karena kalau kita mau jujur Bapak Ibu ya, mau detail ini ya kita akan kelaparan memang. Makanya ada ceritanya itu, cerita lucu sih sebenarnya, tapi menarik untuk kita jadikan sebagai pembelajaran ya. Haji Warok dengan bakso subhat gitu ya. Jadi Haji Warok dengan bakso subhat itu begini ceritanya. Dia mau makan bersama kawannya ya. Tapi karena dia menjaga waroknya ya, ditengoknya menu, ada sapi, ada bakso sapi, sapi ayam, sapi urat, bakso urat gitu segala macam. Nah, dia tanya sama kawan, ini halal nggak ini? Ini jangan-jangan subhat ini, sapinya dari mana? Ini dari mana? Itu bla 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 gitu kan. Jadi mendetail sekali. Kawannya sudah kelaparan ini Bapak Ibu. Ya, karena menengok kawannya sudah pesan, dia mulai lapar juga. Sudahlah, saya bisa pilih yang agak aman, yang urat saja katanya kan, bakso urat. Tapi tolong ya, tolong tempatnya dari daun pisang. Gitu kan. Daun pisang. Oh gitu ya, dan sendoknya dari kayu ya. Karena begitu kan, saking jelasnya dia detail proses untuk itu. Jadi kenapa kok daun pisang? Karena daun pisang aman. Kalau pakai mangkok napinya tidak jelas, jangan-jangan napinya nampannya terbuat dari babi pula ya kan. Nah, bla 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 kan begitu. Wah, sibuk Bapak Ibu. Akhirnya apa? Akhirnya tidak makanlah jadinya itu. Gimana mau taruh bakso di atas pisang kan? Nah, dia sendiri akhirnya kelaparan. Makanya Bapak Ibu, ya kita memang ingin cari selamat tapi jangan sampai kelaparan. Nah, menghindari subhat itu bagus memang. Tapi tidak semuanya bisa kita ya mendetailkan seperti itu. Sama juga kita pergi ke pasar itu kan kita tidak tahu antara hak dan batil itu bercampur, ya kan? Nah, cuma kita nggak bisa mendetailkan kepada pedagang yang menjual daging, ini Pak haram atau halal? Ya, Bapak dapatnya dari mana ini? Prosesnya bagaimana ya? Dan apa yang telah Bapak lakukan, sembelihnya bagaimana? Gitu-gitu kan? Tidak bisa, nggak akan, kecuali Bapak Ibu tidak mau melakukannya, itu bagus ya. Sudah, berarti selama dalam sebulan ini saya ragu ini daging yang ada di Batam ini, saya nggak makan dulu sebulan ini dulu. Gitu. Itu lain cerita kan? Nah, itu silakan saja, itu pribadi. Tapi kalau ngajak-ngajak orang hati-hati.
Karena tidak sama imannya kita ini Bapak Ibu ya. Nah ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir nih ya, ada percampuran antara halal dengan haram. Nah, percampuran ya. Kalau tadi tengah-tengah, kalau ini percampuran. Contoh percampurannya itu adalah ya, ayyahtalita haram la yahsur bihalal. Ya, bercampur yang haram kemudian tidak terbatas, bihalalin la yahsur, dengan halal yang tidak terbatas juga. Kahukmil amwal fi zamanina, seperti hukum harta di zaman kita sekarang ini ya. Fala yahrumu bihadzal iktilab tanawalu syai'in bi'ainihi illa an yuqtarana bitilkal ain alamatun tadullu ala annahu minal haram. Nahu an ya'khuza min yadi sultanin zalim fa in lam yakun lahu alamah fatarkuhu wara' wala yahrumu zalika li'annahu qad ulima fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ba'dahu anna asman al-khumur wa darahim ar-riba ghululul ghanimah ukhtulitat bil amwal. Nah ini yang Bapak Ibu ya, halal tidak terbatas, haram tidak terbatas. Ini keadaan kita sekarang ini. Kita tidak bisa nafikan keadaan ini Bapak Ibu ya, bahwa percampuran yang hak dan batil itu ada. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terjadi percampuran antara ada yang hasil dari riba, ada hasil dari harga-harga khamar gitu kan, bercampur. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bertransaksi gitu ya, tetap ya memakan sesuatu yang ada percampuran itu, karena tidak bisa dihindarkan, tidak bisa didetailkan lah begitu. Nah kita saja yang mungkin berhati-hati yang sudah jelas haramnya, nah, itu aja yang sudah jelas haramnya. Contoh Bapak Ibu ya, ada tanda bahwa harta atau uang atau makanan yang dikasih kepada kita itu dari hasil yang memang haram, sudah ada tandanya. Apa tanda-tandanya? Nah, kita lihat yang umpamanya kan dia menjual babi umpamanya, sudah jelas kan gitu, berarti ini memang hasil dari babi ini kan, nampak. Tapi kalau kita nggak tahu, tidak ada tanda-tandanya yang menyebabkan kita untuk curiga, ya sudah kita diamkan sajalah gitu. Karena kalau kita mau detailkan tadi ya, wah kita nggak akan bisa makan ini. Ya kan, datang kawan mentraktir, ya kita tanya, kawan ini dari mana? Oh ternyata kita tahu tandanya dia koruptor ulung, kan? Sudah jangan dimakan. Karena sudah nampak gitu kan. Tapi kalau dia ternyata tidak koruptor, tidak melakukan hasil korupsi, nah kita nggak usah cari celah gitu, mendetail gitu. Kawan banyak kali duitmu hari ini, padahal dia dapat bonus gitu kan. Nah Bapak Ibu jangan langsung detail-detail kali gitu. Ini bonusnya dari mana ini? Dari ini ya, dari itu ya, dari itu makanya lapar jadinya kan. Jadi kata orang Melayu itu pergi ke pasar membeli tomat, pulangnya membeli rambutan ya. Meninggalkan subhat memang selamat, tapi jangan sampai kelaparan gitu. Karena bahaya. Kalau detail-detail kali kelaparan kan nggak enak. Dan kita memang nggak boleh lapar. Nah, ini yang harus kita jaga memang ya. Tapi kalau sudah bercampur yang halal itu banyak, yang haram itu banyak, seperti yang terjadi sekarang ini, ya sudah transaksi saja. Begitu lagi gitu kan. Nah, tapi kalau yang sudah jelas dia, disinilah kita berhati-hati ya. Hati-hati itu dengan dia traktir memang enak mentraktir kita, jangan-jangan dia money laundry itu, ya kan, biar nyuci hartanya biar jadi bagus gitu kan. Karena kita melihat ini, karena memang hasil korupsi ternyata Bapak. Wallahu alam. Ya mudah-mudahan ya pada intinya ya Bapak Ibu, subhat itu memang sesuatu yang memang antara halal dan haram, tapi para ulama kita memberikan suatu penjelasan, ya tetap berhati-hati. Kalau subhat itu yang harus dihindari, ya harus dihindari. Ya seperti tadi ya, ada rusa, kijang tadi yang kita panah, kemudian tiba-tiba dia masuk ke sungai, yang seharusnya itu bisa kita makan, tapi ternyata kita masih ragu apakah dia mati karena panah kita atau karena tenggelam tadi. Nah disinilah kita diuji
waroknya kita. Berarti subhat yang harus dijauhi, itu wajib dijauhi. Nah, silakan analogikan dengan kehidupan kita di dunia ini. Kalau memang itu dia subhatnya yang harus kita hindari, ya harus dihindari. Tapi kalau subhatnya itu tidak wajib untuk dihindari, menjadi ujian keimanan kita untuk naik levelnya waroknya, kan begitu jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasan dari para ulama kita ini menjadi ya pemantik bagi kita untuk berhati-hati kita memakan, ya, karena makanan ini akan mempengaruhi satu, kualitas ibadah kita, yang kedua kenyamanan hati kita, yang ketiga keberkahan kita. Nah, gitu kan. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat untuk kita berjuang, yang melihat sisi yang baik-baik dalam hidup ini, sehingga yang masuk pun yang baik dalam tubuh kita. Fa'tabiru ya ulil albab, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Habis waktu ya? Ada? Habis. Ada? Oh, masih ada nanya. Silakan Pak Zidik. Ustaz, ini yang pertama dari saya, bukan pertanyaan, hanya klarifikasi saja. Ya. Dari penjelasan tadi, apakah berarti subhat itu tidak berdosa, Ustaz ya? Ya. Okay. Tidak berdosa, ya. Siap. Subhat, terus selanjutnya ini ya, dari pertanyaan dari Mas Didi. Didik, sebagai Didik. Barakallahu fiik. Ini yang menjamu kita yang bertanya ini. Nah, ini makanan sarapan pagi ini subhat atau halal ini? Halal lah, ya nggak pula subhat. Tapi Ustaz sedang ngomong, jemaah sedang makan, subhat atau halal? Halal. Kalaupun subhatnya yang halal ya. Nah, kalau Ustaz itu rezekinya tengok-tengok saja dulu, nanti pas selesai baru makannya. Mana pertanyaan ini? Aja deh. Ini dahulu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pertanyaan dari jamaah luar. Tapi saya dapat bocoran suruh nanyakan gitu Ustaz. Ini mengenai MBG itu Ustaz. Makan gizi gratis itu. Kadang kan siswa-siswa itu banyak yang tidak mau makan. Jadi guru-gurunya kadang ikut nyicip, ikut makan. Kadang dikumpulin, dikasih ke guru, mungkin ke tukang sapu atau apa. Nah, itu makanannya jadinya subhat atau gimana Ustaz? Soalnya kan itu dikhususkan untuk murid. Nah, gurunya ikut makan gitu Ustaz. Baik. Ini mantap ini Bapak Ibu, MBG ini kan. Jadi memang sesuatu yang sudah akadnya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, maka tidak boleh dimakan. Kecuali ada iktirannya. Iktiran itu ya yang membolehkan lah. Contoh, siswa itu ya diam, berarti kan boleh ya. Atau memang dari MBG-nya, itu kan. Nah, karena gini, kalau sesuatu yang sudah ada terus tidak dipergunakan dan itu dibuang, nggak boleh juga, nggak boleh juga. Maka artinya Bapak Ibu mengatakan Allah itu walaupun subhat yang halal, itulah. Nah, itu kalaupun kategorinya subhatnya yang halal. Karena sesuatu yang harus dimakan, harus dikonsumsi, nggak boleh dibuang. Itu namanya tadiul amwal, ya. Membuang-buang harta itu tidak boleh gitu. Maka tetap boleh itu dimakan. Namun bagi guru yang tidak makan, dia berhati-hati menjaga, ini bagus, ini warok ini. Kan begitu kan posisinya, ini warok. Ini saya harus berhati-hati. Sebenarnya bukan untuk saya ini. Tapi ada guru yang mau makan, ini daripada mubazir dibuang kepada yang lain, ini baik saya makan saja. Ada yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu mengatakan Allah pada intinya itu dibolehkan. Kalaupun jatuh kepada subhat yang nggak bisa dihindari, gitu ya. Tapi kalaupun ingin dihindari itu bagus sekali. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Jadi mudah-mudahan menjadi mau'izah hasanah bagi kita semua, dan semoga kita semua sehat walafiat selalu, berkah umur, berkah rezeki, Allah mudahkan segala urusannya. Yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Yang dalam kesusahan Allah berikan kemudahan. Yang sudah wafat Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima semua amal ibadahnya, terutama ibu bapak kita. Ala hazihi niyah salihah li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf zahir dan batin, kita tutup dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahumma shalli ala Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Sallallahu على محمد halal ini. Halal. Allahu alaihi Muhammad sallallahu